Frontal bone atau tulang dahi merupakan tulang yang terletak di tenggorokan bagian depan, tepat di atas tulang hidung dan di depan tulang parietal atau ubun-ubun. Fungsi dari tulang depan atau tulang dahi mampu menopang bagian depan dan belakang tengkorak. Bagian luar struktur tulang ini berbentuk pipi dan bagian dalamnya cungkung. Fungsi utama tulang depan adalah melindungi otak dan menopang struktur kepala seperti rongga hidung dan mata. Tulang parietal merupakan sepasang tulang pipi yang terletak di kedua sisi kepala, tepatnya di belakang tulang di depan. Tulang ini sering disebut juga dengan tulang ubun-ubun. Fungsinya adalah membuat tengkorak menjadi fleksibel sehingga bayi lebih mudah melewati jalan lahir. Tulang kepala belakang atau tulang okcipital merupakan tulang yang berbentuk lempengan trapesium dan berada di bagian bawah tulang tengkorak. Tulang kepala belakang juga adalah satu dari 7 tulang yang menyatu dan berbentuk tulang tengkorak. Fungsinya, tulang ini memiliki sebuah lubang tepat lewatnya saraf tulang belakang agar bisa terhubung ke otak. Fungsi lainnya dari tulang okcipital untuk melindungi bagian otak yang memproses penglihatan. Tulang ini juga berperan dalam mengatur pergerakan dan keseimbangan tubuh. Tulang pelipis terletak di tengkorak bagian samping dan dasar atau kranium, serta berada di samping bagian otak, cerebral cortex. Tulang pelipis merupakan salah satu tulang paling utama di tengkorak. Fungsinya dari tulang temporal adalah membentuk struktur tengkorak dan melindungi otak besar serta membran di sekitarnya. Selain itu, tulang ini juga terhubung dengan banyak otot penting, termasuk otot yang mendukung gerakan mengunyah dan menelan. Tulang pipi atau tulang sigmomatik terletak tepat di bawah kedua mata. Tulang ini berbentuk seperti persegi panjang yang menjulur ke atas ke sisi luar mata dan ke bawah di dekat rahang. Fungsinya membentuk bentuk wajah dan bersama tulang pelipis melindungi mata karena lengkungan tulang pipi dan pelipis adalah tempat adanya mata. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa tulang beserta fungsinya, yaitu tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah atau tulang mandibula adalah tulang terbesar pada tengkorak manusia. Bentuk tulang rahang bawah terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian melengkung secara horizontal yang membentuk garis rahang bawah dan vertikal yang terhubung pada kedua sisi tubuh. Tulang ini membentuk bagian bawah tengkorak, struktur gigi bawah, dan struktur mulut bersama dengan tulang rahang atas. Tulang rahang bawah juga dapat membantu menggerakkan mulut seperti mengunyah makanan. Dan berikut tulang rahang atas. Rahang atas terdiri dari 2 tulang maksila berbentuk piramida yang menyatu di tengah. Kedua tulang ini terletak di bagian tengah wajah yang memisahkan rongga hidung dan mulut. Tulang maksilaris yang ada di setiap sisi hidung. Tulang rahang membantu menegaskan bentuk wajah. Selain itu, tulang ini merupakan tempat tumbuhnya gigi atas serta membentuk langit-langit mulut dan bagian bawah rongga mata. Dengan begitu, tulang ini juga berperan besar dalam mendukung proses mengunyah dan berbicara. Kemudian tulang usus. Terdiri dari 2 buah yakni kiri dan kanan. Fungsinya adalah menyongkong berat badan dan postur tubuh sebagai titik jangka otot, tendon, dan ligamen, dan melindungi organ-organ bagian dalam. Kemudian ada tulang kemaluan. Memiliki 2 cabang, satu menuju ke samping atas dan satu lagi menuju ke samping bawah. Fungsinya adalah melindungi alat-alat atau organ reproduksi. Kemudian ada tulang duduk.
berbentuk setengah lingkaran dan menghadap ke atas. Fungsinya adalah membantu, memberikan dukungan untuk tulang punggung bagian bawah, dan membantu gerakan kaki bagian atas. Berikutnya adalah tulang hidung atau nasta. Fungsinya mengikat tulang rawan yang membentuk kontur di hidung manusia. Selanjutnya tulang pelikat atau scapula, di mana tempat melekatnya 3 jenis sendi, yaitu sendi bahu, sendi sternoclavicularis, dan sendi acromioclavicular, di mana tempat melekatnya otot dan tendon seperti supraspinatus, infraspinatus, latissimus dorsi, dan biceps. Dilansir dari National Center for Bioteknologi Informasi, kumpulan otot dan tendon di tulang pelikat membentuk rotator cuff yang memungkinkan kita menggerakkan lengan dengan leluasa dan juga dada serta bahu, menstabilkan bahu secara keseluruhan dan menjaga suplai darah ke lengan. Selanjutnya tulang selangka atau clavikula berfungsi sebagai penyangga untuk menjauhkan anggota gerak atas dengan anggota dada supaya lengan dapat leluasa berkampanye meneruskan goncangan dari anggota gerak atas ke rangka tubuh. Walaupun dikelompokkan dalam tulang panjang, clavikula adalah tulang satu-satunya yang tidak memiliki rongga sumsum tulang seperti tulang panjang lainnya. Berikutnya adalah tulang lengan atas atau humerus. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat melekatnya banyak otot penting sekaligus mendukung pergelangan lengan. Fungsi lainnya adalah menghubungkan sendi putar di bagian bahu, mengangkat tangan dan menurunkan tangan, merentangkan tangan, serta menggerakkan tangan ke belakang dan ke depan. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 tulang, yaitu tulang hasta, tulang pengupil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telunjuk. Jadi yang pertama adalah tulang hasta. Tulang hasta ialah tulang panjang yang terdapat di bagian medial lengan bawah dan biasanya terletak sejajar dengan tulang pengupil. Tulang hasta biasanya dikenal dengan nama ulna dan fungsinya adalah tulang hasta ialah untuk mendukung lengan bawah dan memungkinkan untuk bergerak. Yang kedua adalah tulang pengupil. Tulang pengupil atau tulang radius berjumlah 2 buah. Tulang pengupil atau tulang radius merupakan tulang pipa dengan sebuah batang dari 2 ujung, serta lebih pendek daripada tulang hasta atau tulang ulna. Fungsinya adalah untuk membentuk persendian pergelangan tangan. Yang ketiga, tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan manusia adalah 1. Untuk menghubungkan tulang jari phalanges dengan tulang pangkal tangan carpals. 2. Sebagai tempat menempel otot. Dan yang terakhir, sebagai alat gerak. Dan yang keempat adalah tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan sebagai pemberi bentuk tangan juga menghubungkan tulang jari phalanges dengan tulang pangkal tangan carpals. Metacarpals juga berfungsi untuk membentuk knuckles, buku jari yang dibentuk saat kamu mengepalkan tangan, penonjolan antara jari dengan telapak. Selain itu, tulang tersebut juga berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Contohnya, otot lumbricals. Itulah penjelasan saya mengenai 4 tulang tadi, yaitu tulang hasta, tulang pengupil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tulang yang berikutnya beserta fungsinya. Yang pertama, tulang jari tangan atau phalanges. Tulang phalanges adalah tulang jari yang terdapat sendi peluru di dalamnya. Fungsinya dari tulang jari tangan adalah memberi struktur pada telapak tangan Anda. Setiap tulang jari terdiri dari 3 tulang pembentuk dan hanya ibu jari yang memiliki 2 tulang pembentuk. Selanjutnya, tulang kelangkang atau sacrum. Tulang kelangkang adalah tulang punggung yang meliputi 5 ruas tulang yang menyatu
terletak di bagian bawah deretan ruas tulang pinggang. Berfungsi yang pertama menjadi penopang bagi tulang belakang atau tulang pinggang. Yang kedua menjadi penopang dan juga penghubung ke tulang panggul sebelah kiri dan kanan. Yang ketiga menjadi penopang tubuh bagian atas pada saat berlari. Yang keempat menjadi penopang tubuh pada saat berjalan. Yang kelima memudahkan Anda untuk melakukan aktivitas duduk dan jongkok. Yang berikut tulang paha atau femur. Tulang paha atau femur adalah segi tubuh paling akrab dan tulang sangat kuat pada tubuh manusia. Ia menghubungkan tubuh segi pinggul dan lutut. Berfungsi tulang paha yang paling utama seperti yang telah disebutkan adalah sebagai tumpuan bagi seluruh badan dan transmisi kekuatan dari tibia ke sendi panggul. Selanjutnya tulang lutut atau patella. Tulang lutut atau patella adalah tulang berbentuk segitiga dan tebal yang akan bersendi dengan tulang paha. Fungsinya adalah membungkus dan melindungi sendi lutut. Halo teman-teman, hari gini masih bingung mau kuliah di kampus swasta yang berkualitas tinggi? Jangan bimbang lagi, karena Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini sudah terakreditasi B loh. Jadi, ayo menjadi bagian dari kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado.